apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Bah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk, karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya, ada juru kunci-kuncinya. Jangan saling membenci. Oh, agama ini dibenci, agama ini dibenci. Salah, nggak boleh. Kalau kita berpancasila, jangan sekali-kali menyakiti agama manapun. Tetap kita harus ramah tamah, cinta kasih sayang, sopan santun, dan jaga akhlak. Oh, kenapa umat Islam ceramah di gereja? Loh, jangan lihat gerejanya, lihatlah akhlaknya. Di situ ada Injil sama Taurat, Zabur, Quran, betul atau tidak? Masalah ibadah mah lakum dinukum waliyadin, betul nggak? Lah iya, kita ini harus disaring dong. Makanya adanya lintas agama bukan hanya wah ngundang lintas agama diajak ngopi dan oh itu salah. Harus terjun ke lapangan. Ayo mari kita sama-sama gotong royong untuk Indonesia, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Itulah lintas agama, disebut lintas iman. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bihi min ahwali ahli dhalal. Amma ba'du. Faqala ta'ala inna dina indallahil Islam. Teman-teman kaum muslimin muslimat dimanapun berada, umumnya yaitu teman-teman setanah air, sebangsa, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga kita semuanya senantiasa hidup berdampingan bersama-sama, berdamai tanpa yaitu harus mencampur adukan agama. Saudaraku, di zaman sekarang ini zaman yang sangat penuh dengan fitnah. Fitnah yang terjadi itu sebetulnya bukanlah fitnah yang menimpa atau mengenai jiwa kita, harta kita, keluarga kita. Bukan, saudara. Fitnah di akhir zaman ini laisatil fitnatu an tusaba fi nafsika au malika au ahlika awil banin. Fitnah bukanlah fitnah yang menimpa jiwa kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita. Wa innamal fitnatu allati yusta'adu billahi minha. Melainkan fitnah yang meski untuk kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah tersebut, hiya al-musibatu fiddin, yaitu musibah di dalam agama. Wa a'dhamuha, dan sebesar-besarnya musibah dalam agama itu adalah ayyahilla syakku mahalal yakin, yaitu menempatnya keraguan, syak, mahalal yakin, di tempat keyakinan, saudara. Zaman sekarang ini sudah banyak sekali taskik, keraguan-keraguan yang dibuat-buat untuk mencekoki pemikiran dan hati kita, saudara. Jangan sampai pemikiran kita terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang dapat meragukan keyakinan kita, saudara. Seperti mana? Seperti yaitu apa yang disampaikan atau dinyatakan di dalam video ini, saudara. Kita bisa menyimak dan memperhatikan di mana di dalam video tersebut mengartikan bahwa semua agama itu benar, semua agama itu sama, mereka semuanya yang berkeyakinan agama apapun bisa untuk masuk ke dalam surga. Ini artinya menyamakan semua agama, saudara. Jadi semua agama itu sama menurut di dalam video tersebut. Masya Allah. Ini adalah pencampur adukan agama, seolah-olah semua agama itu benar, semua agama itu masuk surga, saudara. Kita sebagai umat Islam, tentunya kita memiliki keyakinan bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Sebagaimana di dalam kitab yaitu Ithaful Murid, karya daripada Al-Alim Al-Alamah As-Syaikh Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani, di sini dijelaskan pada halaman yaitu 112, wa'lam awwalan bistiqani annahu la dina sahiha illal Islam wa la dina mardiya illal Islam liqaulihi ta'ala inna dina indallahil Islam. Wa'lam, dan ketahuilah, awalan yang pertama kalinya, bistiqani annahu la dina sahiha illal Islam, dengan meyakini bahwasannya tidak ada agama yang sah, tidak ada agama yang sahih illal Islam, kecuali agama Islam. Wala dina mardiya, dan tidak ada agama yang diridhoi illal Islam, kecuali agama Islam. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah agama Islam.
Terus bagaimana tafsir daripada ayat ini, saudara? Qalal mufassiruna, ulama para ahli tafsir telah menafsirkan daripada ayat ini, inna dinal mardiyya indallahi huwal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala huwal Islam, itu hanyalah agama Islam, saudara. Begitulah yang tertera dan termaktub di dalam kitab Ithaful Murid, syarah daripada kitab Jawahirul Qalaid, karya daripada Al-Alim Al-Alamah As-Syekh Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani, yang menyarahi kitab Jawahirul Qalaid, karya daripada Syekh Badruddin Sofiyullah Al-Wardayani, saudara. Dan begitu pula di dalam kitab Khulasatul Kalam. Bagaimana di dalam kitab Khulasatul Kalam disebutkan, saudara? Al-Islamu huwa dinu alladhi irtadahullahu ta'ala li ibadihi. Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakumul islam dina. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam, ay la dina mardian indallahi siwahu. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siwahu, selain Islam. Paman tolaba dinan ghairul islami, maka siapa saja orang yang mencari agama selain daripada agama Islam, fala yaqbalahullahu ta'ala minhu, maka sama sekali Allah tidak akan pernah menerima agama tersebut darinya. Wa yakunu fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut yang mengambil agama selain daripada agama Islam, fil akhirati minal khasirin, di akhirat kelak akan termasuk daripada bagian orang-orang yang merugi. Artinya orang-orang yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan mungkin dia masuk ke dalam surganya. Maka dari karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran, saudara. Sangat jelas bahwa kita sebagai umat Islam, meski memiliki keyakinan bahwasannya hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada agama Islam, saudara. Ini keyakinan yang harus kita pegang dan kita masukkan ke dalam hati sanubari kita, saudara. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran orientalis yang membawa misi liberalisasi agama Islam di Indonesia ini, saudara. Cukup kita sebagai umat Islam ini bertoleransi, masing-masing memiliki keyakinan. Silahkan orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap agama Kristen, mereka meyakini agamanya Kristen. Silahkan orang yang beragama Hindu meyakini kebenaran agamanya agama Hindu. Silahkan orang yang beragama Buddha meyakini agama kebenarannya adalah agama Buddha, saudara. Dan sebagaimana kita sebagai umat Islam meyakini akan kebenaran agama kita, yaitu agama Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali agama Islam. Dan inilah keyakinan kita, saudara, tanpa harus kita memaksa agama lain untuk meyakini agama kita. Masya Allah. Pemikiran-pemikiran yang disebutkan seperti dalam video tadi, bahwa semua agama itu bisa masuk surga, saudara. Sedangkan kita sebagai umat Islam meyakini tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam, saudara. Itu adalah pemikiran orientalis yang dibawa oleh orang Yahudi dan Nasrani, yang kemudian diteruskan oleh oksidentalis, pemikiran oksidentalis yang dibawa oleh dosen-dosen atau orang-orang yang belajar terhadap kaum orientalis, sehingga mereka membawa misi liberalisasi agama Islam di Indonesia. Dan itu adalah virus liberal yang sangat berbahaya, dapat menggerogoti iman kita sehingga dapat membatalkan akidah kita, saudara. Pemikiran bahwa semua agama itu benar, pemikiran bahwa semua agama itu sama, ini adalah pemikiran liberal yang dapat menggerogoti iman kita dan membatalkan akidah kita, saudara. Maka dari karena itu, hati-hatilah jangan sampai pemikiran kita ini terkontaminasi, saudara. Masya Allah, ini adalah virus pemikiran liberal.
Apa virusnya? Dalam hal seperti demikian, virus itu adalah relativisme. Yang mana relativisme itu adalah sebuah pemikiran yang memandang atau menyatakan semua kebenaran itu relatif alias tidak pasti. Sehingga tidak ada kebenaran mutlak termasuk kebenaran agama, saudara. Tidak ada kebenaran yang mutlak termasuk kebenaran agama. Ini namanya virus relativisme. Dan dari virus relativisme ini dapat menimbulkan yaitu penyakit pluralisme. Apa artinya pluralisme, saudara? Pluralisme itu adalah menyatakan semua agama itu sama, semua agama itu benar, semua agama itu bisa masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai umat Islam sekali lagi tentunya memiliki keyakinan bahwa Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La dina sahiha illal Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Ini harus kita pegang, saudara. Untuk toleransi kita, ya cukup dengan kita meyakini agama yang benar itu adalah agama Islam. Dan kita tidak memaksa orang lain untuk meyakini kebenaran agama kita. Silakan orang Kristen meyakini keyakinan agamanya agama Kristen. Silakan orang Hindu meyakini kebenaran agamanya agama Hindu. Sebagaimana kita orang Islam meyakini kebenaran agama kita yaitu agama Islam, saudara. Hati-hati sekali lagi dengan yaitu virus liberal relativisme ini yang dapat menyebabkan penyakit pemikiran pluralisme, yaitu menyatakan atau memandang semua agama itu sama, semua agama itu benar, sehingga tidak boleh ada suatu umat manapun yang mengklaim agamanya sajalah agama yang paling benar, atau agamanya sajalah agama yang paling benar, tapi juga harus mengakui kebenaran agama yang lain, saudara. Ini penyakit pluralisme, virus pluralisme. Tidak boleh suatu umat meyakini atau mengklaim, tidak boleh suatu umat mengklaim kebenaran agamanya saja, sehingga harus juga mengakui kebenaran agama yang lain. Ini sesat dan menyesatkan, saudara. Masya Allah, kita sebagai umat Islam tidak boleh meyakini agama kita sajalah yang benar, melainkan kita juga harus meyakini kebenaran agama yang lain, sehingga semua agama itu bisa masuk surga. Ini pemikiran liberal. Hati-hati jangan sampai terkontaminasi oleh pemikiran tersebut, saudara. Dan dalam prakteknya, virus relativisme ini yang dapat menyebabkan penyakit pluralisme ini, saudara, menjadi suatu ideologi lintas agama yang mencampur adukan ajaran semua agama, saudara. Jadi dicampur adukan. Masya Allah, ini sangat panjang. Salah satu contohnya yaitu seperti tadi, dalam video tadi, membenarkan semua agama sehingga semua masuk Islam, sehingga semua bisa masuk surga. Kita sebagai umat Islam hati-hati jangan sampai kita meyakini akan kebenaran agama yang lain selain daripada agama Islam, saudara. Dan penyakit ini juga disebut dengan inklusivisme atau multikulturalisme yang mengakomodasi multikultural tanpa memandang benar atau tidaknya memandang benar atau tidaknya, termasuk yaitu benar atau tidaknya sebuah agama. Hati-hati, saudara. Sekali lagi saya sampaikan kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada, untuk selalu senantiasa istiqomah menjaga keimanan kita. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran orientalis yang membawa misi liberalisasi agama Islam di Indonesia ini, saudara. Masya Allah, inna dina indallahil Islam, raditu wa raditu lakumul Islam madina, wa may yabtaghi ghairal islami fala yaqbalallahu ta'ala